Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat share hukum. Pernahkah sahabat share hukum mendengar seseorang berkata gini? Hukum memang adil di atas kertas, tapi tidak adil di hati. Atau mungkin sahabat share hukum pernah merasa bahwa keputusan hukum tidak selalu menghadirkan rasa keadilan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sering kali sulit dijawab sahabat share hukum, yaitu apakah hukum dan keadilan itu selalu sama? Kalau kita pikir-pikir ya, hukum dan keadilan sering kita anggap kembar. Tapi sebenarnya mereka bukan saudara kembar. Hukum adalah aturan. Ia tertulis, pasti dan mengikat. Sementara keadilan merupakan nilai yang hidup di hati, terasa tapi sulit dia ukur. Nah, itulah perbedaannya antara hukum dan keadilan. Jadi sahabat siar hukum dalam praktiknya, hukum dibuat untuk mencapai keadilan. Tapi kadang ya, hukum justru kehilangan rohnya ketika hanya menegakkan teks tanpa memahami yang namanya konteks. Sebab hukum bisa benar secara formal, tapi belum tentu adil secara moral, sahabat siar hukum. Para pemikir besar sejak zaman dahulu sudah mempersoalkan hubungan ini. Aristoteles misalnya, ia mengatakan bahwa keadilan berarti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Ia membedakan dua jenis keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif itu membagi sesuai peran dan porsi, sedangkan keadilan korektif yaitu memilih atau memulihkan keseimbangan ketika ada yang dirugikan. Betul. Pendapat yang lain dari filsuf Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa hukum sejatinya harus sejalan dengan moral. Jika hukum bertentangan dengan keadilan, maka hukum itu tidak pantas disebut hukum, melainkan sekedar perintah kekuasaan. John Rawls juga berbicara tentang keadilan sebagai fairness, di mana John Rawls ini mengatakan bahwa keadilan yang menjamin kesetaraan kesempatan dan melindungi yang paling lemah. Itu menurut John Rawls. Ada juga pendapat yang lain yang mengatakan bahwa sesuatu yang kuat, bahwa keadilan itu menegaskan sesuatu yang sangat kuat. Ketika hukum positif bertentangan secara nyata ya, hukum positif bertentangan secara nyata dan tak tertahankan dengan keadilan, maka hukum itu harus disisihkan demi apa? Demi keadilan. Itu menurut Gustav, seorang filsuf asal Jerman. Jadi bayangkan sahabat secara hukum, kasus sederhana seorang ibu yang miskin mencuri sepotong roti ya. Untuk apa? Untuk anaknya yang kelaparan. Jadi ada seorang ibu, dia rela mencuri sepotong roti untuk anaknya yang kelaparan, tidak pernah makan beberapa hari. Secara hukum, ibu itu bersalah. Kenapa? Karena mencuri. Mencuri tetaplah tindak pidana. Tapi dari sisi keadilan moral, banyak orang mungkin berpikir, bukankah ia hanya ingin bertahan hidup? Kita berpikir pasti seperti itu. Nah, disinilah kita bisa melihat ketegangan antara hukum dan keadilan. Hukum itu harus tegas agar apa? Agar tertib.
Tapi perlu diingat juga bahwa keadilan menuntut empati agar manusiawi. Jadi di negara kita, di Indonesia, keadilan bukan sekedar cita-cita, sahabat secara hukum. Keadilan adalah amanah konstitusi. Kita bisa lihat di sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Undang-Undang Dasar 1945 pun menegaskan bahwa negara harus menjamin keadilan sosial, bukan hanya keadilan hukum. Karena itu, sahabat secara hukum, penegakan hukum di Indonesia seharusnya tidak berhenti pada bunyi pasal saja, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai kepentingan masyarakat. Hukum yang kaku tanpa rasa keadilan akan melahirkan ketidakpercayaan. Namun sebaliknya, keadilan tanpa hukum akan menimbulkan kekacauan, sahabat secara hukum. Jadi, hukum dan keadilan harus berjalan berdampingan, di mana hukum memberi arah, keadilan memberi makna, gitu. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan hukum, jangan hanya bertanya apa bunyi pasalnya, tapi juga kita perlu renungkan apakah keputusan itu adil bagi semua atau tidak. Karena pada akhirnya, sahabat secara hukum, hukum itu tanpa keadilan hanyalah alat kekuasaan. Tapi keadilan tanpa hukum hanyalah harapan yang tak punya bentuk. Inilah siar hukum. Tempat apa? Tempat kita belajar melihat hukum bukan hanya sebagai aturan, tapi sebagai jalan menuju keadilan. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.